Saya itu sampai sekarang masih diserang, mungkin ada 4 orang nyerang saya. Orang tua saya pun meninggal karena kita sebut di Madura itu santet. Tapi saya tetap lawan itu. Sampai sekarang serangan itu ada. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Satu persatu mereka pergi meninggalkan. Lain lagi. Ganti. Aduh. Bicara filosofi. Simbol. Gitu apa? Mengaum. Melolong. Serigala. Kita ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang namanya spiritual mistis itu ada. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menampilkan kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah diterima di kediaman seorang tokoh masyarakat. Beliau ini adalah wartawan senior dan pemimpin beberapa ormas yang terkenal di Indonesia. Nama beliau adalah Kanjeng Raden Haryo Haji Muhammad Yusuf Rizal. Aku pelan-pelan takut salah. Tapi orang-orang kenalnya Pak Yusuf Rizal atau Pak Rizal panggilnya ya. Pak JR. Pak JR. Sudah diterima di Mata Langit di tempat Bapak. Siap. Ya. Ini namanya pendopo lira. Lira itu sebuah apa Pak? LSM. LSM Lumbung Informasi Rakyat, satu-satunya terbesar dan terbanyak cabangnya dengan rekor muri. Wow. Masya Allah. Dan beliau presidennya. Luar biasa. Itu baru satu ormas. Yang lain Pak boleh disebutkan biar pada tahu. Ada, saya juga ketua PWMOI, Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia, Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia, kemudian Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport seluruh Indonesia, Ketua Harian di Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Ketua Umumnya Yoris. Terakhir saya membuat namanya Ormas Masyarakat Madura Asli Nusantara atau Madas Nusantara. Wow. Berarti kalau dihitung semuanya berapa ormas yang dipimpin oleh Bapak ini? Kalau dengan lembaga sayapnya semua bisa sampai 30. 30 belas ketuanya, apa nggak pusing itu? 1 bulan 31 hari. Ya, Setiap hari mikirin orang lain. rata-rata itu memang kita full mikirin organisasi. Jadi istri pertama saya itu organisasi. Oh gitu ya? Wow. Terus? Istri kedua baru istri beneran. Sabar ya Bu. Ya baik Pak, kalau di Mata Langit ini kan narasumber akan bercerita tentang kisah yang pernah dialami yang di luar nalar ya. Nah kira-kira apa yang mau dibagi Bapak untuk Sobat Mata Langit? Ya selama ini kan gini, saya itu banyak mengalami hal-hal yang bersifat mistis ya sebenarnya. Ada spiritual gitu. Ini karena berkaitan juga dengan pekerjaan-pekerjaan saya di organisasi, termasuk saya adalah penggiat anti korupsi. Maka tentu saja banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak mau dikritisi, sehingga kemudian pengalaman-pengalaman spiritual itu mengikuti secara otomatis. Kalau saya bilang saya sering diserang hal-hal yang mistis, kalau saya cerita orang-orang yang mungkin yang pakai logika ini kan pasti Nggak percaya? Zaman segini masih zaman teknologi masih percaya kayak gitu. Tapi faktanya memang ada seperti itu. Saya itu sampai sekarang masih diserang, mungkin ada 4 orang nyerang saya. Salah satunya mengirim Bagaspati. Bagaspati. Ya. Siapa yang memberitahu Bapak? Ya dari orang-orang spiritual saya juga. Nah itu memperkuat saya agar kemudian bisa membentengin serangan-serangan itu, selain
juga kita harus tetap ibadah, kuat, santunan yatim, minta doa, sedekah. Terus kemudian saya juga karena memang saya ada keturunan dari Arya Wiraraja, Raja Madura yang kemudian bikin kerajaan Majapahit. Jadi sekakek buyut saya juga orang kuat juga, sehingga tidak mudah ditembus. Di alami Bapak selain Banaspati apalagi Pak? Banyak, ada namanya pelet ya. Nah, itu dari Banten. Itu kalau pelet itu utara lagi. Itu hanya ada dia yang kita ingat, nggak ada yang lain. Sholat pun yang terbayang bukan kita membayangkan Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Yang terbayang hanya dia aja. Dan dia sangat nikmat itu di bayangan kita semua. Indah, ya? Indah dan nikmat gitu loh. Nah, jadi kita sampai pusing harus mikirin itu. Dan sampai apa? Sampai kita pun istilahnya lemah syahwat dibikin. Sampai seperti itu? Ya, dibikin lemah syahwat, tidak tertarik sama orang. Maka kadang ada temen dibawa ke karaoke misalnya, saya kan suruh nyanyi, terus misalnya ditemenin LC, apa kata biasanya? Ke teman saya dia protes, ini kau bawa bencong jangan bawa ke sini. Saya bilang dia nggak tahu ini kalau dilepas kuncinya ini macannya keluar, dia bilang gitu. Jadi hal kayak gitu. Cuma kemudian saya berobat di Sumatera dan juga kita minta juga agar ada benteng-benteng kita lah terkuat. Dan saya sempat situ, saya mandi di Danau Toba, terus habis itu minum telur bebek gitu ya. Gede ya? Gede gitu. Nah itu banyak ritualnya. Saya juga kemudian ke Banten, dimandiin. Hal-hal spiritual seperti itu ada, mistis itu ada. Cuma saya selalu berpikir hanya kita percaya pada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Maka itu doang. Kalau itu karena kan di Al-Quran juga ada disebutkan, ada memang yang sifatnya seperti itu. Goib itu ada. Maka kita harus percaya. Nah itu pada aspek ini. Orang tua saya pun meninggal karena kita sebut di Madura itu santet. Jadi dia kena pada saat sakit, pada saat mau meninggal itu pagi hari, pagi-pagi dia mau kamar mandi. Saya tanya mau kemana Pak? Mau mandi dulu, mau sholat, nanti banyak tamu. Betul jam 7 tiba-tiba beliau istilahnya anfal ya, anfal gitu. Menghembuskan nafas terakhir. Mau sakratul maut itu sebenarnya sakit itu, saya kumpul semua dari kaki sampai ke tenggorokan itu, tangan dingin, badan dingin itu saya rasakan, saya ikut semua. Setelah itu dia pergi. Dan yang menarik apa? Bapak saya menurut ibu saya harusnya sudah meninggal sebelum saya datang. Jadi subuh-subuh ibu saya telepon, Sub, bapak kau sakit, kayaknya udah mau pergi. Saya tidak mandi, langsung berangkat ke bandara sendirian. Saya yang lain saya suruh beliin tiket, udah saya duluan. Sampai saya di Surabaya, bapak udah mau berangkat. Apa kata ibu saya? Pak, Yusuf sudah ada di Surabaya. Tunggu. Hidup lagi bapak. Dan kejadian seperti bapak itu bukan hanya di orang tua saya. Di tempat lain teman saya dekat itu juga sama. Maaf saya potong Pak. Nah kalau gitu Bapak kan sudah beberapa kali merasa gitu bahwa memang ada serangan yang mengarah ke Bapak. Nah apakah sampai detik ini masih merasa ada serangan atau sempat sembuh gitu? Iya, saya itu justru mau sakit. Kenapa? Dari non medis jadi medis. Oh, saat ini Bapak sedang menjalani terapi ya medis? ada gula apa. Jadi itu dari non medis dikit tingkat menjadi medis. Tapi saya tetap lawan itu. Sampai sekarang serangan itu ada. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Oke, Panglima belum pantau sudah ada makhluk yang menguasai tubuh Agil. Panglima, ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum kita ngobrol dengan Ini Agil? kalau saya lihat ini emang ada makhluk yang nggak baik gitu ya.
yang berada di sekitar sini mungkin lagi kita pembicaraan dia langsung jatuh mungkin kita bisa cari informasinya ini dari mana arahnya gitu. Bapak izin kita ke situ ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Duduk. Oke duduk, kita bisa ngobrol ya. Marah Pak ya, kayak nggak suka. Iya. Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Jadi kayak dendam banget ini Pak. Energinya bisa saya rasain. Maaf. Terpompa tekanan darah. Gimana maksudmu? Terpompa, jadi mau dibuat dari tinggi, mau dibuat hipertensi. Tekanan darah Pak Jucuf kamu apa ini? Jadi kalau hipertensi kan kita Meledak. hilang keseimbangan, langsung pingsan, langsung nggak sadar diri. Targetnya Apa yang kau lakukan? Dengan tujuan itu untuk apa? Memompa tekanan darah yang dapat mengakibatkan kelumpuhan. Kau yang kerjain rupanya ya, Targetnya karena Bapak mau dibuat ada. lumpuh. Iya udah sering. Bapak udah biasa? Ini udah biasa kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Oke Udah Pak. bikin bukan hanya lumpuh, nggak bisa jalan, nggak bisa make pikiran, nggak Lumpuh bisa semuanya, ngetik. bukan hanya ini lumpuh. semua ini. Ya bukan hanya lumpuh fisik tapi otak juga mau dilumpuhin Pak. Oke. Kenapa? Bukan saja dunia kami yang bermain, tapi dunia kalian pun Dunia nyata juga. bermain untuk menyerang Secara nyata juga diserang Bapak, bukan hanya goib. satu persatu. Mereka pergi meninggalkan, bahkan para pekerja yang di rumah mereka ketakutan. Apa iya Pak? Dulu itu memang saya punya pembantu, ya pulang. Nah, nggak itu dia kuat. maksud dia, Iya, nggak ketakutan. nggak kuat. Baik karena ancaman, karena kan ancaman itu mau dibunuh. Saya mau dibunuh ini, akhirnya dia bilang, Pak nggak sanggup saya Pak pulang aja, pulang. Kenapa asisten rumah tangganya jadi harus menanggung? Karena jika dunia nyata tak dapat ditembusnya, maka dunia kami yang bermain. Ya pertama nggak bisa dijatuhkan karena satu kita lurus aja insya Allah ya. Kemudian kita melaksanakan aturan-aturan organisasi sesuai dengan konstitusi. Jadi mau diserang secara argumentatif sebenarnya mau menjatuhkan secara organisasi nggak bisa. Akhirnya menggunakan Cara halus. cara halus. Yang ngirim kamu siapa? Laki-laki apa perempuan? Dia Mulutnya melaster, dikunci. dia melaster Oh banget. dia nggak boleh. Kalau nggak boleh kasih tahu. Oke. Kasih bocoran dong. Ini apa? Makhluknya berwujud apa Panglima? Ini kayak siluman kelawar. Oh kelawar, mata-mata dong. Taring. Gigit ya. Iya, Taring kan. Oh iya. Taring. Bapak Dulu pernah juga lihat gitu. penampakan itu? Dulu gitu. Kalau dulu lebih sadis lagi kayak apa ya? Telinganya Tapi lancip. pernah mengalami Merah. kayak ada tetesan-tetesan darah nggak di sini? Yang Dari dulu. ada itu burung saya. Kan saya dikirim leak juga. Burung saya kayak gini. Langsung pada bunyi burungnya. Burung itu temboloknya itu hilang. Astagfirullah. Tembolok. Dalam kandang hilangnya. Iya. Dia ketawa Pak. Berarti ini kelakuan dia nih. Temboloknya hilang. Bolong. Tinggal di bawah. Mati burungnya. Mati. lah, Kalau temboloknya ditanya hilang. nggak mungkin tikus. Nggak mungkin Tergantung. tikus. Orang lagi digantung. Mana belinya mahal lagi. Murah banget. Suara Burungnya ledakan rame. itu Suara ledakan. Pernah dengar suara ledakan? Banyak. Wah. Suara ledakan di atas itu genteng ada. Malam aja itu kayak ada orang. Jalan. kau mengalami penurunan dalam tubuhmu. Iya, Bapak kan fisiknya sedang. Ya turun memang drop. Drop. Ya berarti dugaan Bapak benar bahwa ini sakitnya medis tapi berawal non medis ya. Non medis. Nah, benar tuh. Keserap. Oh. Kakinya Pak Iya di sini. ditusuk ya rasanya Iya, tadi yang Bapak ngilu, cerita. ngilu dari sini. Itu diapain tuh rupanya Ya, kaki biar bisa Bapak? dia nggak mau, biar dia nggak Supaya bisa nggak jalan. Dia lumpuh Tusuk niatnya. pakai apa? Bapak rasanya seperti tusuk apa? Aku berarti Allah astagfirullahaladzim. Ditarik.
kok kayak kuda. Apa ya, kuda ya? Assalamualaikum. Macan. Kuda, Pak. Kuda. Udah ganti makhluknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Udah. Tapi dia ada berdua datangnya. Oh, ganti. Berdua. Ini yang kuda dulu. Apa yang ingin disampaikan ke Pak Yusuf? Teruslah kau berjalan di atas kebaikan itu sesuai amanah itu. Amanah yang disampaikan kepadamu. Ini yang baik. Jangan pernah takut untuk berjalan di atas kebaikan. Iya, meskipun banyak dimusuhin ya kan, Ki. Dan teruslah menebar kebaikan semasa hidupmu. Tapi apakah benar banyak serangan sampai detik ini? Itulah sebuah pesan yang dulu disampaikan kepadamu. Bapak ingat nggak ada pesan seperti itu dari siapa? Selalu semua orang, dari orang tua saya. Dari leluhurnya ya? Dan orang tuanya. Iya, orang tua. Selalu. Waktu orang tua saya hadir. Ini selalu. Bapak boleh nanya? Pergi menginjakan kaki tanpa diberikan bekal apapun, tapi kau berhasil. Ya Jadi Allah. bapak saya itu bilang, nak, saya tidak bisa memberikan Bekal uang. bekal buat kamu. Tapi apa kata dia? Mudah-mudahan kebaikan yang saya tanam sepanjang hidup kamu bisa membuka jalan buat kamu. Masya Dan sampai sekarang alhamdulillah saya merasa tidak ada problem. Nah, untuk itulah kenapa kemudian saya juga berusaha menanam kebaikan-kebaikan itu. Membangun organisasi untuk jadi amal jariah. Itu intinya. Makanya kau bilang sekian puluh organisasi buat apa gitu. Ya, buat Ladang amal. ladang amal. Iya. Amal ma'ruf nahi mungkar. Itu yang kita lakukan. Dan pemberian itulah yang menjadi benteng-benteng. Betul. Pemberian artinya sedekahnya Bapak ya. Iya, sedekah, amal kebaikan, kebajikan. Udah selesai. Ini maaf, kakeknya dari mana ya? Oke. Oke ya. Aku hanya laki-laki tua yang dulu sama sepertimu. Aku mengikutinya. Mungkin sosok pendamping Iya, Bapak. pendampingnya Bapak. Saya pendamping saya di belakang. Adipati Dipati. Bupati Arya Wiraraja. Oh, iya iya. Itu Kakek buyut saya. ya, itu tuh berarti ayahnya ayah Bapak atau atasnya lagi? Keturunan. Oh, iya iya. Keturunan. Silsilah Silsilah ini apa keluarga. namanya? Silsilah Iya. di atas. Raja Adipati. Dari Raja Madura ya? Sumenep. Dari Madura ya? Dipanggilnya kan Adipati. Kakek ya manggilnya kalau orang Madura. Kebuyut. tugasnya sama seperti dirimu. Sama tugas saya untuk masyarakat. Melindungi masyarakat. Melayani, merangkulnya, Ya. berbagi, jangan membuat rasa takut kepada mereka, membuat rasa nyaman jika berada dalam lingkaranmu. Orang-orang yang berada di sekitar Bapak jangan dibuat mereka takut, tapi buat mereka tuh merasa nyaman dekat Bapak gitu. Iya, untuk melindungi Iya iya. disuruh. Makanya saya kan dikasih gelar juga dari kerajaan Surakarta itu, namanya gelarnya dikasih adalah orang yang mengerti hukum dan berbuat baik kepada masyarakat. Jadi keraton ya? Dari kerajaan Raja Solo itu, Iya iya. Surakarta itu. Dan saya udah perankan itu selama ini tanpa harus di ini, karena feeling kita ini memang buat itu, lurus itu, makanya kita berani. Ya karena Bapak lurus maka Bapak berani bicara gitu. Walaupun banyak manusia yang tidak menyukaimu, tapi jangan pernah mundur selama kau masih berada di
jalan kebenaran. Benteng-benteng itu akan selalu menghalanginya. Ya, benteng dari kebaikan yang Bapak sudah tanam. Jika tak dapat menghalanginya, sudah lama kau terjatuh. Ya. Saya udah, kalau kata teman-teman yang spiritual, kalau bukan JR yang diserang kayak gini, sudah kolep. Mungkin sudah tumbang. Bukan hanya tumbang, memang niat mereka itu saya mau matikan saya, mau ngambil, termasuk apa? Pendaringan saya ditutup. Jadi saya buka kantin di Perbanas. Awalnya itu rame, kemudian sepi. Nah, kebetulan istri itu kan suka ngasih makan marbot, penjaga masjid itu. Udah lah, nggak usah bayar, makan di sini. Yang ngomong itu marbotnya, Bu, itu ibu diserang. Apa di situ? Pocong, tanah kuburan. Jadi orang datang situ baunya amis, nggak ada yang mau beli. Akhirnya saya bilang tutup aja, tutup, nggak usah. Makanan yang ada kasih anak yatim, sedekain aja. Itu salah satunya mereka mau ini. Kemudian menutup aura-aura di kantor saya, di rumah ini, di sini banyak ini kiriman-kiriman. Dibikinnya itu tadi, dibikin panas sehingga saya sama keluarga berantem kayak gitu, banyak lah. Gitu. Terkadang Ribut. Dengan anak juga suka berselisih paham. Iya, disengaja diciptakan. Cekcok udah dibuat. Jadi dibuat ribut dengan anggota keluarga yang lain ya. Kayak ya. Dan kau jangan pernah bawa keluargamu di depan publik. Iya. Makanya saya kan bilang gitu. Rahasiakan mereka. Oh gitu. Bapak nggak pernah posting-posting gitu? Tidak pernah. Dengan istri dan anak? Tidak pernah. Kalau saya mau makan malam, yang saya posting makanannya doang. Oh gitu. Kenapa Ki kok nggak boleh posting Ki? Nggak boleh mau memberitakan? Banyak setiap sudut tak menyukaimu. Mereka tuh kenapa nggak sukanya? Menjatuhkannya dan keterlibatanmu, kepedulianmu dengan negara ini untuk manusia-manusia yang memakan bukan haknya. Tentang korupsi, ha? Oh, jadi para koruptor merasa nggak suka sama Bapak karena Bapak membongkar kasus-kasusnya gitu ya? Gitu ya Pak? Oh alah. Dan banyak dari golongan lain pun yang menginginkan kejatuhan. Maaf Ki, kalau saat ini di lingkungan rumah Bapak ini apakah masih banyak makhluknya? Karena Bapak bilang kan udah pernah memanggil orang untuk pembersihan ya Pak? Mereka tetap sampai, tapi yang seharusnya mereka dapat mengirismu, tetapi tak dapat mengirismu, hanya dapat menyentuh. Nggak bisa. Kalau kesentuh oleh makhluk itu apa reaksi di badan Bapak? Nggak bisa terlukai. Nggak bisa. Tapi Indonesia ini, asam lambung naik. Oh, oke. Yang menjadi sebuah medis. Jadi Karena mereka menyerang kelemahan itu. memang secara fisik Bapak lemah di lambung, jadi dia nyusupnya di lambung kayak gitulah kira-kira. Apa lagi? Terus Apa? kaki, Gula itu. Yang seakan-akan dilihatnya itu adalah medis agar masuk dalam logika manusia Oke. dan menjadi sebuah penyakit usia Ya, pasti yang maklum. sudah semakin melaju. Namanya juga usia segini maklum lah kalau banyak penyakit gitu kali. Jadi biar nggak terpikir bahwa itu goib. Padahal memang ada goib. Tapi karena kita memang memiliki spiritual, jadi tetap minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk selalu berlindung, dilindungin. Dalam sholat saya selalu katakan gitu. Gimana Ki? Jangan mendewakan, mengagungkan bangsa seperti kami. Kami hanya memberikan isyarat dalam tubuhmu. Kau pun terkadang mempunyai sebuah firasat mana manusia yang baik dan mana manusia
yang mencurigakan untukmu. Tapi kalau di depan Bapak baik-baik, manis, ternyata di belakangnya ternyata tidak baik, apakah Bapak juga ada feeling? Ada, Feeling, pasti Pak. ada feeling. Mana yang jadi penjilat, Iya. mana yang kira-kira Benar-benar, baik. Pak. Ada tanya, Betul. dan kita tahu itu. Cuma bagaimana memanage potensi konflik itu menjadi seni leadership itu. Bapak men-challenge diri sendiri ya? Ya, biarin sampai mana gitu. Saya tahu, bahkan orang yang kita angkat, kita ini kan suka nusuk dari belakang, menjelek-jelekkan kita, sampai sekarang masih. Gitu Itu ya? tantangannya kan gitu. Apa benar kayak ada orang-orang yang pernah dibantu malah nusuk dari belakang, Ki? Banyak, bukan cuma 1, 2, 3, tapi itu menjadi sebuah spirit penyemangat, tak membuatnya menjadi terjatuh, Iya. Gitu ya? menjadi sebuah bumbu-bumbu dalam hidupnya. Iya, iya. Jadi kuat ya. Tapi apakah kiriman ke Bapak ini benar-benar arahnya ke Bapak atau ada juga yang arah ke orang tuanya yang sudah meninggal terus turun ke Bapak? Nggak ada ya? Urusan orang tua, tapi lebih banyak urusanmu. Musuh-musuhnya Bapak lebih banyak dari Di musuhnya orang tua. setiap sudut dan setiap daerah. Lagian Bapak kan dari Sabang sampai Merauke itu wilayah. Ada selalu. Iya. Di setiap Cabangnya setiap kota ada. di setiap Provinsi. daerah ada yang tidak suka, mungkin diganti. Oh ya, benar-benar. Kemudian Pimpinan. daerah itu tentu dia berusaha ya bagaimana caranya menjatuhkan kita, baik di depan maupun belakang. Gitu. Bahkan ada yang melaporkan secara hukum kita sehingga bisa jadi tersangka. Oh, gitu. Padahal itu urusan internal organisasi, banyak itu. Bahkan sudah banyak teman yang masuk dalam jeruji ini. Banyak teman Bapak yang sudah. Iya, orang-orang Masuk tokoh-tokoh itu ada, anak buah saya juga banyak masuk penjara karena menyalahgunakan kewenangan. Kan teman-teman juga banyak. Tapi itulah risiko sebuah perjuangan. Tak meminta sebuah tahta. Padahal sebenarnya Jika bisa. ia meminta sebuah tahta, sudah didapatkan. Bapak nggak pernah pengen jadi pejabat gitu. Enggak, Padahal kalau minta pasti dapat. pasti dapat. Insya Allah. Kenapa kok nggak mau Pak? Karena saya melihat berada di lingkaran yang kotor. Bapak pilih memimpin Saya organisasi. memilih di luar aja berbuat buat rakyat karena saya nggak punya syahwat lebih dari situ. Karena saya ngerti kan pejabat-pejabat itu. Jadi saya biar aja jadi seperti aman. sekarang. Iya, iya. Bisa mengoreksi, bisa kemana-mana bebas, dan bisa berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Oke. Ada dua sosok ya nih, kuda sama harimau. Kayak ada lagi yang lagi dihalangin sama dia. Oh ya. Jadi ada yang mau masuk. Tadi yang masuk pertama tadi siapa Ki? Aku tak balik. Oh mau pulang. Aku arep jogong. Tugasku ngejogong. Dia Jaga apa menjaga. Ki? Tetap balik. Apa menjaga apa, benda pusaka mungkin yang disebut Bapak? Ya bisa saja kan. Iya kayak. Pesannya apa Ki untuk Bapak? Aku tugasku ngejaga kuda-kuda. Kuda. Kuda di mana Ki? Sing zaman biyen Zaman dulu. dipake ka Adipati. Iya. Oh iya, Adipati zaman dulu mungkin kendaraannya kuda ya. Ada menjaga ya. Ini kan pasti karena ada terahnya keturunannya itu, maka dia juga ikut menjaga. Tapi Hakim menjaga Bapak juga kan Ki? Kuda putih Kuda putih. itu yang terkadang mengikutimu. Bapak diikuti kuda putih. Tapi maaf Ki mau nanya yang di Danau Toba juga kuda putih Ki? Waktu dipakai ritual itu. Apa ada kaitannya dengan itu bukan ya? Ya, udah Beda putih ya? sini karena di belakang saya ada orang bersorban putih selalu, yang saya anggap itu adalah
kakek buyut Leluhur saya. ya. Dan dia dapat mewujudkan apapun Dapat berubah wujud. seperti laki-laki. Kakek-kakek berjenggot. Ya itu di belakang. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Allah, astagfirullah. Oke, aduh. Belum. Oke, Panglima sudah tarik makhluk lain di tubuh Ismi. Ayo Pak, kita Tadi saya lihat ada perempuan. ayo Oh, ya, kita komunikasi yuk Pak. Yang ngirim. Dia kayak menari. Assalamualaikum. Belakangnya ya. Panglima dekat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab salam saya? Kau siapa? Naon atuh sia teh nanya-nanyakeun aing teh saha? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ngapain nanya-nanya aku siapa katanya? Iya. Siapa tahu naksir. Atuh jelema maneh teh sok hayangan kan ka awewe. Aing ge hayangan ka maneh. Pak, paham enggak? Bapak. Enggak paham itu bahasa Indonesia boleh nggak? Yang jelas ini perempuan dari Sunda itu. Sudah merasakan bagaimana rasanya dirimu tergila-gila. Oh benar. Ini Iya. dari pelet yang pernah dikirim ke Bapak. Saya sering dibuat tergila-gila saya itu. Sholat kepikiran cewek itu apa? Kamu terlalu sering memberi harapan palsu. Palsu. Maksudnya gimana? Kan Bapak kenalan perempuan Kan banyak. kamu baik. Aku mau mempertahankan kamu, tapi kamu lepas lagi. Jadi Kamu seperti belut yang licin untuk dipegang. Bapak pernah baik sama perempuan ini, tapi perempuan ini pengen ngikat Bapak. Oh ya banyak kayak gitu. Nah, waduh. Banyak. Berarti kan, Niat kita kan baik membantu perempuan. Tapi kan aku mau jadi simpananmu. Mak itu gawat itu. Tuh, kamu siapa? aduh, itu? bibirnya Ismi. Kamu Masya Allah. ini nama ya? Emang dia ngejar Bapak? Jar minta nikahin. Pengen nikahin. dikawinin, Pak Haji kawinin aing. Terus kalau saya nggak ngawinin gimana dong? Ya kan supaya mengikat kamu, tapi teh susah. Susah. Saya jauh-jauh loh, Dari mana? datang sampai ke Jawa Barat buat ikat kamu. Datang ke daerah tuh menemui dukunya Pak. Kalau dia Sampai bukan orang sana. mandi di goa untuk kamu. Dia niat banget kirim pelet ke Bapak mandi di goa. Suka sama saya kenapa? Ya kan saya mau ikut Pak Haji, mau dinafkahi. Berarti kamu cinta harta dong, bukan cinta Pak Haji. kayak Ayo, cinta hartanya apa cinta orangnya? Pak Haji itu manis sekali. Manis bagaimana? Apa Kamu sih? dari Jawa Timur ya? Iya. Apa yang sudah membuat kamu tergila-gila dari Pak Haji? Ini Apa ya kamu- perbuatan baik apa yang kamu membuat kamu terkesan? Karena dibantu. Dibantu, Pak. Iya kalau ban Saya itu senang kalau curhat ke Bapak tuh enak. Oh gitu. kan niatnya baik, dibantu. Kirain saya tuh Bapak mau ke saya. Iya GR berarti kamu curhat, Bapak menerima curhatmu, kamu dibantu secara materi, tapi Bapak mah nggak ada hati ke kamu, cuman bantu. Ya niatnya bantu doang Ya Pak. aku karepe iki kowe dadi milikku. Iya, tapi nggak iso toh. Lah ya ngopo toh? Iya, karena saya jadi pemimpin nggak boleh sembarangan. Ya boleh lah pemimpin tuh nggak cuma satu. Jadi berapa? harus? Ya banyak lah tempat-tempat tuh ada. Menurutmu begitu? Oh gitu ya. Jadi setiap tempat Iya, ada. kenapa menolak saya? Udah Kan tua. sudah lama kita itu kenal lah. Udah tua nggak kuat lagi. Nggak apa-apa, yang penting dipegang-pegang aja udah.
Oh gitu. Tapi kenapa kamu kirim sampai membuat bapaknya nggak bisa? Ya abisnya berfungsi? dia mau pergi jauh. Susah banget untuk ketemunya. Sengaja berarti waktu itu dikunci, Pak. Jadi biar dia mabuk sekalian. Tapi bisa nggak ngikat bapak itu? Ya itu kamu licin banget kayak belut tuh. Susah banget kamu tuh diajak. Oh iya, karena banyak minyaknya. Dipanggil-panggil tuh nggak datang-datang, mabuk sebentar aja udah. Oh alah, Bapak diajak mabuk. Tapi dia Bukan, maksud dia dia kan udah manggil, udah ngeritual. Sudah mabuk kepayang dia itu. Kepayang. Maksudnya biar maksudnya. bapak mengunjungi si perempuan Oke, itu. oke, oke. Udah keinget-inget terus, balik lagi. Nggak bisa, Sadar. kalau saya bentengin. Iya. Logatnya kayak Madura nih, Pak. Hah? Jawa Timur. Terus kalau Pak Haji nggak mau, terus gimana dong cara? Iya terus aja di Uber. Saya itu tak mau kalah. Gak mau menyerah. Bukan. Oh, berarti kamu ngirim-ngirim sesuatu tuh berapa kali? Ya terus-menerus tak kirimi Nggak pokoknya. kasihan sama Pelet. Pak Haji. Gak kasihan, Pak Haji tuh gak kasihan sama saya. Harapanmu gimana? Nah, Harapannya Pak Haji mau sama saya. Simpenlah saya di tempat yang bagus, kasih rumah gitu. Oh gitu. Oh, itu bang Pak. Oh sih, gitu. Pak Haji kan nggak punya duit. Punya Pak Haji tuh punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa bantu orang. Oh, Uangnya dipakai bantu orang, harapan dia uangnya buat dia aja iya gitu kan loh. uangnya buat bantu Kan masyarakat. bantu saya janda, kasihan. Oh. Kayak pengen Emang dikasihani. udah berapa tahun menjanda? Ya kan sudah bolong. Astagfirullahaladzim. Apanya yang bolong? Ya bolong. Kok sampean ini vulgar ngono iku lho? Ya memang vulgar kan kita ketemunya di tempat vulgar. Di mana ketemu Pak Haji? Di mana ketemu Pak Haji waktu itu? Ya di tempat yang gelap itulah. Tapi yang jelas Pak Haji itu niatnya itu Ya karena niatnya baik, saya mau dibaikin. Saya mau. Bilang dulu ketemunya di mana waktu itu? Hah? Jangan, gak usah bilang-bilang. Gak usah tahu. Yang penting udah tahu saya siapa. Cantik kan saya sebenarnya, tapi takut. takut sama siapa Pak Haji? Kamu takut. Ya kan Pak Haji mau di jalan yang lurus aja. Nggak mau belok-belok. Bisa. Gak usah bener-bener terus sih, Pak Haji. Sekali-sekali gak bener gitu biar enak. Capek bener-bener terus. Gak bener tuh enak sekali-sekali. Ya harus benar. Pemimpin itu harus mengajarkan yang Gak usah baik. kayak gitu Pak Haji. Terus? Yang penting enak gitu. Ya tapi kan nanti yang nggak enak kan Risiko belakangnya. resikonya. Ya makanya dihalalkan. Oh gitu Pak. Astagfirullah. Ujung-ujungnya tetap pengen dinikahin Pak. Astagfirullah. Biar berhenti gimana caranya ya? Udah ganti Ini malu. ganti makhluk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Sampean Sopo? bane aring Bahasa Madura Pak. salempo. Siapa sampean? Sampean siapa? Sampean bane aring salempo ya. Apa artinya Pak? Apa Ji? Baca apa Ji Bang? Baca apa? Kasih ini Pak, kasih tahu saya Pak. Berarti kamu itu bukan orang yang lemah. Iya, harus pemimpin itu nggak boleh lemah, harus tegas. Tapi lurus, jujur. Manila ciptaga Ya, menang ke aktore Bahasa Indonesia boleh nggak? Aku nggak paham bahasa Madura. Apa Pak? Artinya? matu salangkong. motor selangkong ya daripada selangkong juga. Ya, Bagus tuh. ya. Jadi saya kasih spirit supaya tetap terus bisa berbuat amal baik kepada masyarakat. Maklum nih mungkin Amar ma'ruf nahi Amal munkar ya. ma'ruf nahi munkar. berat. Niatmu akan menjadi ujianmu. Iya, betul.
Kenapa? Seperti leluhurmu dulu, hancurnya di dalam kubunya sendiri. Oh gitu. Hati-hati, kehancuran leluhurmu dari kubunya sendiri. Berarti Bapak harus waspada juga ya? Ya, karena Tahu, leluhurmu menjadi tokoh terpenting dari sebuah kerajaan yang terkenal, yaitu kerajaan Majapahit. Jawa Timur. Wiraraja bersahabat dan bersaudara dengan Wijaya. betul. Karena kaitannya Sumenep itu bersaudara dengan Majapahit. Karena Sumenep telah menolong raja yang lari dari kerajaannya, Betul. yaitu dari Majapahit ke Kemudian, Sumenep. Kalau boleh tahu ini dengan Aki atau Nini atau siapa? Aku perempuan tangguh Perempuan ini nenek. seperti ibumu yang tangguh. Maaf, ibunya Bapak masih ada? udah nggak ada, tapi dia tangguh. Oke. Namanya siapa? S ya? Dia nulis S. Rukmiati. Kalau nenek Bapak namanya siapa? Dari jalur ibu. Dan ibu Atmaning Rono. Ya, ada S-nya nggak? Nenek yang ada S-nya siapa Pak? Bukan ya? Apa? Oh, Pak. Siapa nama ibunya? Saya ibu saya. Itu ada U-nya. Iya, dan Mungkin ini jengkolin. Karena kau dilahirkan dari orang tua yang tangguh, maka kau tak lemah. Kalau kau lemah, kau tidak akan mungkin berdiri sampai saat ini. Banyak hantaman yang secara langsung dan tidak langsung menghantammu. ibu saya itu orang tangguh. Karena apa? Dengan gaji orang tua saya kecil, dia menghidupi anaknya sampai saya ini. Terakhir saya bilang sama ibu saya, Bu, apa aja yang kira-kira yang ibu inginkan? Nah, ibu saya bilang, apa yang kau lakukan sudah lebih dari cukup. Maka saya bilang, salah satu yang membentengin, yang membuat saya kuat adalah doa ibu saya. Karena ibu saya itu tiap saya lahir, saya itu selalu Keton ya? Tiap hari lahir Bapak. selalu puasa, terus ya nggak putus dia sholat dan ngajinya untuk mendoakan. Masya Allah. Jadi betul ibu saya itu wanita tangguh. Dan kau selalu membanggakan ibumu, karena dialah kekuatanmu. Ya. Jadi teman saudara-saudara saya itu kalau ngasih duit ke ibu atau berbicara ke ibu itu dengan cara pikir mereka sendiri. Kalau saya nggak, misalnya ada plastik yang dikumpulin banyak itu kan kotor. Nah, kalau yang lain suruh buang. Kalau saya nggak, Bu, ini kalau dijual itu pasti laku. Kira-kira berapa? Mungkin 500.000 laku, Bu. Nah, akhirnya saya panggil orang, kamu bawa ini semua, kamu buang, Bu, laku 500.000, dia senang. Jadi menyenangkan orang tua itu bagian dari ibadah, terutama ibu. Makanya saya selalu kasih tahu ke teman-teman, kalau kamu masih punya ibu, openin ibu kamu. Karena doa ibu itu makbul. Itu saya selalu tanamkan ke siapapun itu. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali ke jalanmu sesuai panggilan. Ya, Allahu Akbar. Azan. Oke. Aduh. Tiba-tiba Ismi sudah sudah masuk. Ada makhluk yang ditarik lagi sama Panglima setelah azan selesai. Tiba-tiba Ismi mau makanin ini apa? Foto. Sini. Siapa ini? Siapa nih? Siapa? Papa. Hah? Papa. Kok manggil Papa? Maaf. Papa.
pernah punya anak yang keguguran enggak? Ada. Nah, anak keberapa? Dari istri ada di Tebet. Cewek apa cowok anak yang keguguran itu? Cowok. Coba tanya Pak, namanya siapa? Panggil. Namanya siapa? Enggak, yang Bapak ketahui namanya siapa? Oh, enggak sempat dikasih. Belum sempat dikasih nama. Oh, oke. Kamu anaknya Bapak? Hidup Bapak Ucup. Cewek apa cowok? Kamu cewek apa cowok? lah Bener Pak, laki. Laki, ya betul ya. Kejadiannya kapan? Berapa tahun yang lalu? Dulu lama lama di daerah Jalan Lontar Tebet itu. Iya ya. Bapak pernah tinggal di situ? Tebet Oh, oke. kontrak dulu. di gang Di gang ya? Iya di gang Tebet itu. Atau kegugurannya kecapean apa gimana sih Ibu? Ibu keguguran. Apa? Gara-gara- mungkin kecapean karena waktu itu kita kan Susah. susah. Maksudnya susah tuh secara kehidupan Ekonomi. ekonomi. kehidupannya susah. Hidupnya susah. Rumah masih ngontrak. Semua masih ngontrak. Bapak sudah jadi wartawan saat itu? Saya itu kerja saya itu wartawan, apa aja saya kerjain yang penting Jarang. harus Pulang cepat, betul, jarang uang apa. kadang nggak pulang. Saat itu apa pekerjaannya? Kemana-mana apa aja kerja. Apapun dilakukan. Tapi kerja lagi tempat lain, kerja lagi tempat lain. Yang Jadi, penting bisa berbuat karena hidup itu tidak boleh malas. Iya. Jadi saya itu dulu kerja Oh iya ya, sempet ya Pak ya? dari jam 9 sampai jam 4. Wah, Ya, sampai jam 4. Jam 5 itu langsung saya kerja. Ada lagi kerja lagi. Kerja lagi, saya buka perusahaan, teman-teman kerja lagi sampai jam 11 malam. Ada 3 pekerjaan dalam sehari. Oh gitu. Bener Pak? Pokoknya, iya. Kemana-mana diajak mau, ayo. Ada teman yang ngajak Jalan kerja di mau. rumah. Jadi saya itu membantu orang. Ada yang minta tolong kayak gini, ya udah saya ini. Di situ saya bisa dapat duit. Iya iya iya. Jadi tanpa ini, tanpa belain lagi. Ganti. Aduh. Ismi gigit apa giginya? Assalamualaikum. Kamu siapa? Jangan menjadi singa di dalam kerajaanmu, Jangan menjadi singa di dalam kerajaanmu. Maksudnya apa itu? karena seekor singa walaupun dia ditakuti tetapi dia masih bisa dibodohi. Oh gitu. Oh gitu ya. Mungkin Kau bisa menjadi sebuah pertontonan seperti di arena sirkus. Tapi jadilah seekor serigala yang hanya di satu tempat dan di suatu waktu dia muncul dan dia paling disegani. Dia tidak memakan segala, tetapi dia hanya memakan daging dan darah yang segar. Tapi kan gini, kayak saya itu kan banyak memimpin organisasi, jadi harus memang muncul ke permukaan untuk membela kepentingan mereka. Karena saya kan tidak fokus pada satu. Kemunculanmu bukan mengartikan sebuah keberadaanmu. Kau tahu maksudku. Kau tahu. Kau jangan percaya kepada siapapun. Ya, itu saya sudah selalu mengatakan. Itu yang ku maksudkan. Karena bagaimanapun ketika tujuanmu baik, belum tentu orang-orang di sekitarmu searah denganmu. Dan para musuhmu bekerja sama dengan
dengan orang-orang di sekitarmu untuk membocorkan Wah. perihal apa rencanamu. Oh, ada mata-mata. Itu yang kukatakan, rencanamu adalah serigalamu. Tetapi keberadaanmu bagaikan singa di dalam istananya. Kau tahu maksudku? Ya, terima kasih. Paham ya, Pak? Paham. Jadi pikiran-pikiran kita itu Jangan seperti kau serigala. bocorkan. Jangan dibocorkan. pada Dia itu. siapapun. Kalau punya ide-ide simpan dulu ya. Konsep gagasan. Karena golongan serigala lebih mengerikan dibandingkan aungan singa di siang hari bolong. Iya. Pikiran cerdas kita itu lebih bagus hanya sekedar tampilan luar. Golongan serigala di bawah bulan purnama itu lebih kuat dan lebih dalam rasanya dibandingkan aungan singa di pagi dan di siang hari. Ya, Pak, udah paham ya? Oke. Ini boleh tahu kakek siapa Kau ini? tahu, serigala muncul dari atas bukit, tetapi singa adanya Di bawah. daratan. Emang iya begitu ya? Iya. Iya lah. Dia kan selalu kalau mau ngomong di atas bukit. Ini kan bicara filosofi. Simbol gitu apa? Mengaum. Melolong. Serigala. Ini filosofi Heeh. bahwa pikiran-pikiran cerdas kita itu mampu mengalahkan orang-orang yang hanya tampil show aja. Iya. Tapi sebenarnya Yang apa banyak isinya? mengaum tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Istilahnya mau kardus Kerja kosong. nombok. Oh, gitu ya. Ini yakinnya dari mana? Dari pulau di dalam pulau. Danau Toba, Pulau Samosir. No. Mana? Madura ini. Pulau Madura, Pulau Dari Madura ya? Sumenep, Sapudi kali. Di sana ada pulau di Ada apa namanya? Pulau Madura, kemudian ada Pulau Sapudi. Banyak. Orang-orang saleh di tempat kelahiran. Sumenep. Enggak di. Oh, saya lahir itu Bapak lahir di? Kota Nopan, Sumatera. Oh, itu berarti dari Di pulau ini. berarti saya feelingku dari sana, Pak. Dari Sumatera berarti kakek nih. Ingat itu. Terima kasih Di kayak Kota Nopan ya. Kota Nopan. Kota Prapat berarti. Kau Enggak, tahu bagaimana tempat kelahiranmu itu Panglima. tertutup tempat kelahirannya, Satu jauh dari keramaian. Iya dulu namanya Kota Nopan. Ya? Kota Nopan. Saya lahir Aku di baru denger ini. Ya. Itu saja pesanku. Terima kasih kayak. Ini boleh tahu nggak namanya siapa kakeknya? Ada huruf R. Oh, kalau M itu R. itu bapak saya. Oh, bapaknya lahir di mana? Kalau bapaknya Enggak, saya lahirnya di Sumatera. Oke, Kota Nopan. ya. Jadi dia dari tanah tempat kelahiran bapak. Bapak saya mungkin. Sudah dapat apa yang kau cari? Kalau bicara sudah dapat yang ku cari, alhamdulillah saya sudah merasa puas. Tapi yang tidak puas adalah bagaimana bisa berbuat lebih untuk menebar kebaikan untuk kemaslahatan umat. Itu yang belum. Selesaikan satu untuk kesempurnaan, maka yang lain akan meliputi. Kau tahu, kemenanganmu adalah meliputi dari sedikit keikhlasan, sedikit kesempurnaan, sedikit kebahagiaan, maka akan besar maknanya. Iya, terima kasih. Daripada kau merencanakan 10 tapi tak sampai, lebih baik selesaikan yang satu, akhirnya yang 10 terpenuhi. Seperti Filosofi. kata Mutai, Iya. hidup itu bukan
bukan hanya perkara untuk perut saja, tetapi hidup itu perkara bagaimana dia bertahan dalam setiap ujiannya. Amin, amin. Iya, iya. Dan hidup itu bukan hanya untuk memikirkan yang paling banyak, karena sedikit dengan keikhlasan maka besar manfaatnya. Sedikit tapi berkah gitu loh, iya kan? Enggak berbuat kebaikan sedikit asal ikhlas. Iya, jadi berkah. Kau dapat maknanya. Jangan terlalu jauh memandang, sampai-sampai kau tak sadar bahwa ada lubang di hadapanmu. Maka pandanganmu boleh jauh, tetapi mata kakimu harus dekat dalam langkahnya. Pandangannya Bawah, tak ya. boleh terlalu jauh. Ya. Jangan sampai kau masuk lubang oleh kakimu sendiri. Gitu, Pak. Orang lain boleh memasang perangkap untukmu, tapi hidupkan mata kakimu, mata batinmu, dan mata pandanganmu, karena semuanya akan menjadi mata pencaharianmu. Mengandung mata semuanya. Terima kasih. Sofi semua. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Astagfirullahaladzim. Bahasanya filosofi semua. Iya, bukan makhluk sembarangan yang masuk, Pak. Ini nggak sembarangan ini. Orang-orang yang punya intelektual itu semua bahasanya tertata bagus, filosofi. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang ada kaitannya dengan kehidupan Bapak Yusuf Rizal. Apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit, Pak? Ya, pertama kita ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang namanya spiritual mistis itu ada di lingkungan kita dan kita bisa mengalaminya, kan gitu. Yang kedua adalah saya makin tahu juga tentang leluhur saya, bahwa dikatakan saya ini adalah dari keturunan Arya Wiraraja, kerajaan Sumeneb Adipati, yang membantu Raden Wijaya menyiapkan tempat Raden Wijaya di Sumeneb sehingga kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi terus leluhur saya juga mengatakan bahwa terus menjalankan kebaikan-kebaikan dan tidak perlu takut selama berada di jalur kebaikan itu. Dan terakhir barangkali adalah memberikan semangat kepada saya agar selalu waspada di lingkungan kita, tidak selalu yang tampak di depan baik kemudian menjadi baik, dan juga jangan terlalu punya cita-cita jauh ke depan atau berbuat kebaikan jauh ke depan. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan, karena itu lebih berarti daripada cita-cita yang tidak bisa terlaksana. Aku rasa itu. Iya, iya, iya. Kalau kesan-kesan terhadap tim kami Mata Langit gimana, Pak? Iya, at least tim Langit, Mata Langit kan sudah terbiasa membuat ini. Tapi yang saya lihat adalah kolaborasi yang menarik ini bisa patut dicontoh menjadi sebuah tim, terutama tim yang menerima itu, mediator itu, karena dia senyum-senyum tadi ke saya. Saya pikir pakai mau cium segala lagi tadi. Iya tadi tuh. Ada ini apa yang ngirim pelet. Artinya Bapak sudah melihat langsung dan kolaborasi bahwa tidak ada settingan ya di antara tidak ada settingan, kita yang ada itu semua. Dan saya rasa juga yang menarik lagi, saya tahu leluhur saya, bahasa-bahasa mereka itu bahasa-bahasa yang filosofi, bahasa yang mengandung arti yang dalam ya. Jadi bahasa tasawuf menurut kita. Jadi perlu perenungan. Bahkan dia bilang jangan menjadi singa yang mengaum tapi banyak mengaum, tapi jadilah seperti serigala di atas. Dan serigala itu tidak memakan segalanya. Iya, iya. Jadi dia memilih
Jadi itu banyak pesan-pesan itu. Yang tadi saya juga baru dengar tuh tentang ini Pak. Jangan seperti singa yang mengaum ditakuti tapi ditertawakan katanya. Apa iya ya? Oh iya ya kan tadi perumpamaannya sirkus. Kan di sirkus kan singa tampil kan? Iya, jadi istilahnya beliau begini kan. Kalau singa itu terlalu banyak itu bukan menjadi singa lagi. Itu udah dianggap seperti sirkus. Jadi orang yang terlalu banyak show segala macam, bisa kita lihat show kanan kiri udah kayak singa. Jadilah seperti serigala mengaum muncul pada saat tertentu dan itu punya kekuatan. Jadi tidak mengumbar ya, tidak mengumbar itu. Jadi banyak lah yang saya rasa perlu nanti direnungkan kembali dan buat masyarakat juga bisa ngelihat ini sebagai pelajaran. Masya Allah, ya. Baik, Bang Dimas, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Bapak Ucup Rizal. Ya, saya bingung juga ya mau ngomong dari mana gitu, karena saya merasa sudah terwakilkan semua dengan ucapan-ucapan para leluhur tadi. Tapi saya menarik kesimpulan di sini bahwasannya dalam hidup itu yin dan yang, kalau orang Cina bilang. Hidup itu adalah keseimbangan, dimana terkadang kita harus bersikap tegas dan mengambil sikap, dan dimana kita terkadang harus lebih mengutamakan cinta dan kasih. Karena tak selamanya ketegasan sikap itu akan menghasilkan sebuah kebaikan juga. Ini menurut pendapat saya. Tapi iblis akan takut pendekatan cinta dan kasih kepada seorang, bahkan iblis pun akan takut dengan cinta dan kasih. Karena kekuatan yang hakiki itu dalam kajian makna yang sesungguhnya menurut pribadi saya adalah perbanyaklah menebar kasih dan sayang di muka bumi ini, karena cinta yang sejati, saudara yang sejati itu lahir dari rasa belas kasih sebenarnya, bukan rasa tentang siapa yang paling hebat dan siapa yang paling kuat menjadi pemenangnya dalam kehidupan. Itu saja menurut saya. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.